Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit yang paling berbahaya yang bisa menggugurkan amal seseorang adalah riya dan juga ujub. Oleh karenanya Ibnu Qayyim pernah berkata, "Laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu an yuhfadhal amal mimma yufsiduhu." Ya. Bahwasanya yang paling utama itu bukan sekedar beramal soleh, tapi yang paling utama adalah menjaga amal dari yang bisa merusak amal, ya. Au yungkisuhu, atau bisa mengurangi amal. Setan tidak peduli kita beramal sebanyak apapun, namun jika amal tersebut ternyata dilakukan di atas riya, maka amal sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang orang-orang hebat yang kemudian disiksa di neraka jahanam padahal mereka telah beramal saleh yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihimun naru thalatha." Yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka adalah 3 orang. Yang pertama adalah mujahid yang sampai meninggal di jalan Allah, maka dihadirkan pada hari kiamat, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta walakin liyaqal annaka jari." Kau dusta, tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani, engkau adalah jagoan, engkau adalah pahlawan. Wa qad qil, dan tujuanmu telah dikabulkan. Demikian juga orang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua ustaz yang belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an, dan dia mengajarkan ilmu dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Maka pada hari kiamat kelak Allah hadirkan dia. Hidupnya susah payah belajar dan mengajar. Hidupnya dipenuhi dengan belajar dan mengajar. Ya, maka ketika di hari kiamat Allah hadirkan, kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan padamu? Kecerdasan, kepandaian berorasi, hafalan yang kuat, suara yang indah. Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'ana wa 'allamtuh." Aku baca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah, dan aku mengajarkannya juga karena Engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta walakin liqal annaka qari." Kau dusta, kau melakukannya supaya kau dikatakan ahli baca Qur'an, atau liqal annaka alim, supaya dikatakan kau adalah orang yang ahli ilmu, orang hebat dalam ilmu. Wa qad qil, dan tujuanmu telah dikabulkan. Semua orang kenal engkau ahli Quran. Tsumma umira bihi fasahwa ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian Allah perintahkan malaikat menggeret wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahul min asnafil mali kullih. Seorang diberikan seluruh jenis harta kepadanya selama di dunia. Maka ketika hari kiamat dihadirkan, Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian pertanyaannya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku berinfak karena Engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta," kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Ini contoh 3 orang yang seandainya mereka ikhlas karena Allah, tentunya mereka menjadi orang yang terbaik. Siapa yang ragu tentang pahala orang berjihad di jalan Allah? Siapa yang ragu tentang pahala orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya? Kata Nabi, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya. Siapa yang ragu tentang dermawan? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada kedua orang. Yang pertama kepada alim ulama, yang kedua kepada rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua yang patut kita hasati, yaitu kita ingin seperti dia, adalah orang yang Allah berikan harta kemudian dia gunakan untuk di jalan Allah. Ini orang-orang hebat semuanya. Dan mereka untuk bisa menjadi 3 orang ini, mereka semuanya butuh perjuangan. Tetapi ketika niat mereka bukan karena Allah, maka jadilah mereka orang yang pertama kali
diadab pada hari kiamat kelak. Makanya benar perkataan Ibnu Qayyim, laisa sya'nu fil amal. Bukan yang penting beramal, wa innama sya'nu an yuhfadzal amal mimma yuhbituhu au yufsiduhu. Tetapi yang paling penting adalah menjaga amal dari hal-hal yang bisa menggugurkannya dan bisa merusaknya. Maka inilah penyakit riya yang sangat ditakuti oleh para salaf terdahulu.